Hi students, welcome to the English class. Our topic today is drug fact label. Drug facts label. I will guide you using 4 questions. The first question, where do you find the drug facts label? Di mana Anda menemukan label drug fact? The drug facts label is printed on the package, pada kemasan obat. Bisa juga di dalam kemasan obat. And then question 2. What is the drug fact? Apa itu drug fact? The drug fact is the detailed informations about the drug or medicines, yaitu informasi detail atau rinci tentang obat. Next, question 3. What is the purpose of the drug fact? To tell the detailed informations about the drug or medicine. I mean to tell what the medicine does, how to take it safely, and who shouldn't take it. Jadi untuk apa tujuan drug fact? Memberitahukan informasi rinci atau informasi detail tentang obat. Next question, what do we need to read the information on the drugs packaging? Mengapa kita perlu membaca label obat? To choose healthy and safe product. Memilih produk yang sehat dan aman. To avoid harmful effect. Menghindari efek berbahaya. And to get the best results. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, students, the drug fact is the text that tell about the detailed information about the drugs. So now, what are the detailed informations about the drug or the medicine? Apa itu informasi rinci tentang obat? We have 8 detailed information about the drug or medicines. The first one, brand of the drug or the name of the drug. Next, content or amount, active ingredients and purpose, uses, warnings, direction to use and dosages, direction to store, and the last is inactive ingredients. So now students, let's see the examples of the drug facts label. Now students, let's identify the detailed informations of this drug. What is the brands of the drug? The brands of the drug is always printed in a big word. This one, Cipalas. Cipalas is the brands of the drug. And then what is the name of the drug? The name of the drug is acetaminophen liquid. Okay. So now let's see the next detailed information. We have content and amounts. It means we talk about how much the drug packaging. How much is the drugs? Now, this is the content or amount of the drugs. This drug has 473 milliliter. Using milliliter because this drug is liquid. Okay. Next, detailed informations. We talk about the active ingredients and purpose. Apa itu active ingredients and purpose? Active ingredients and purpose biasanya terletak pada label obat paling atas. Nah, ini. Di bagian ini, kita diberikan informasi berupa zat atau bahan aktif pada obat yang membuat obat berfungsi sesuai indikasinya. Ini. Misalnya, jika obat penurun panas, maka zat aktif dalam obat yang berperan adalah untuk menurunkan panas. Nah, this is the active ingredients. In each milliliter is equal
equal 1 teaspoonful acetaminophen 160 mg. Nah, kalau purpose adalah fungsi atau tipe zat aktifnya. Nah, kita lihat purpose-nya sebagai pain reliever or fever reducer. Ini pain reliever and fever reducer sebagai penghilang rasa nyeri dan untuk mengurangi demam. Next, we talk about the uses. Uses berarti guna obatnya ini untuk apa? Nah, kita lihat uses temporarily relieves minor aches and pains due to the common cold, flu, headache, sore throat, toothache. And then the second uses temporarily reduces fever. Jadi ada dua guna obat ini, usesnya. Secara artinya mengobati nyeri yang diakibatkan oleh masuk angin, flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, sore throat, toothache, sakit gigi, dan juga temporarily reduces fever, mengurangi demam. Next, we have warnings. Kita punya warnings. Ini informasi tentang keamanan obat. Keamanan obat. Jadi, kita lihat di sini. If sore throat is severe, persists for more than 2 days, is accompanied or followed by fever, headache, rash, nausea, or vomiting, consult a doctor. Kita lihat di bawah, ini lebih jelas. Nah, ini khusus sakit tenggorokan, peringatan sakit tenggorokan. Jika sakit tenggorokannya parah, lebih dari 2 hari, disertai dengan demam, sakit kepala, ruam, muntah, mual, kita harus mengkonsultasikan dengan dokter secepatnya. Ini juga, do not use with any other product containing acetaminophen. Jangan menggunakan dengan produk yang sama isinya, yaitu acetaminophen. Kemudian, when using this product, do not exceed recommended dose. Kalau pakai produk ini, jangan melebihi dosis. Nah, yang 4, stop use and ask a doctor if new symptoms occur. Redness or swelling is present. Pain gets worse or lasts for more than 5 days. Fever gets worse or lasts for more than 3 days. Berhenti menggunakan dan hubungi dokter kalau gejalanya terjadi. Gejala ini merah, bengkak-bengkak, kemudian sakitnya memburuk atau lebih dari 5 hari, demamnya memburuk atau lebih dari 3 hari. Next, ini ada overdose warning, khusus peringatan overdosis. Taking more than recommended dose or overdose may cause liver damage. In case of overdose, get medical help or contact a peasant control center away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs of symptoms. Nah, yang ini peringatan tentang overdosis. Jangan meminum atau mengkonsumsi lebih dari dosis yang ditentukan karena bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, apabila overdosis, jadi cepatlah menghubungi bagian penanganan atau pengontrol racun segera gitu ya, secara segera. Karena perhatian medis dengan cepat itu sangat penting meskipun kita tidak melihat gejalanya ya. Next, we have direction to use and dosage. Jadi ada beda ya antara direction to use and dosages. Direction to use berarti cara menggunakan. Kalau dosage itu dosis, berarti takaran. Nah, kita lihat, do not take more than directed. Jangan mengonsumsi lebih dari yang disarankan. If needed, repeat dose every 4 hours or as directed by a doctor. Jika diperlukan, ulangi dosisnya setiap 4 jam atau sesuai yang
diminta oleh dokter. Do not give more than 5 doses in 24 hours. Jangan memberi lebih dari 5 dosis dalam 24 jam. Do not use with any other product containing acetaminophen. Ini tadi masuk warning, tapi juga bisa masuk direction to use. Kenapa? Karena bicara tentang use, menggunakan. When using this product, do not exceed recommended dose. Ini sama dengan yang nomor 1. Jangan lebih dari dosis yang direkomendasikan. Nah, yang di bawah dosis ini cukup detail sekali. Children under 2 years under 24 lbs as a doctor. Jadi kalau anak-anak di bawah 2 tahun, nah kalau yang di tengah ini LBS ini satuan berat. Kalau di Indonesia we need kilograms, tapi biasanya di negara-negara barat seperti Amerika dan lain-lain, biasanya mereka pakai satuannya pound, ounce. Jadi ini ada hitungannya. Jadi kalau umur 2 tahun beratnya under 24 lbs, di bawah 24 lbs. Nah, LB-nya ini apa sih? LB ini singkatan dari kata Libra. Ingat zodiak Libra? Dia sign-nya atau gambarnya itu berupa timbangan. Karena Libra itu adalah timbangan. Itu sebabnya pakai LB, not pound. Karena kalau pound itu nanti mata uang Inggris, gitu ya. Next, jadi 1 LB is 443.6 gram. Jadi 1 LB itu sama dengan 453,6 gram. Gitu hitungannya kalau ke gram ya. Jadi kalau ke kilogram 0, nah ini children 1 until 3 years 20 to 35 lbs 1 teaspoonful, 1 sendok teh. Ini ada equalnya, persamaannya. Kalau 1 teaspoonful is the same with 5 ml dan seterusnya ya, bisa dilihat sendiri. Next, number 7, direction to store. Cara menyimpan obat. We have keeps out of reach of children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian store at the room temperature. Simpan di suhu ruang 20 until 25 degrees Celsius. 20 sampai 25 derajat Celsius. Kita kan pakai derajat Celsius. Kalau pakai derajat Fahrenheit 68 until 77 degrees Fahrenheit. Nah, the last one is inactive ingredients. Artinya ini bahan yang tidak aktif dalam obat. Bahannya ada dalam obat tetapi dia tidak punya pengaruh kepada tubuh kita jika dikonsumsi dalam batas tertentu. Nah, kita lihat ada citric acid. Apa itu citric acid? Kemudian DNC red number 33, FDNC red number 40, seri flavor, methylparaben, propylene glycol, saccharin sodium, sodium benzoate, and purified water. Nah, biasanya inactive ingredients ini berupa pengawet. Nah, kita lihat yang pengawet ada citric acid, asam sitrat. Coba aja lihat label-label produk tuh ada pengawetnya. Kemudian yang masuk pengawet citric acid, kemudian ada ini propylene glycol juga. Kemudian ada ini methylparaben juga masuk pengawet. Kemudian ada juga pewarna. We have DNC red number 30 ini pewarna merah, berarti nanti obatnya ini warnanya merah. Ini pewarna. Kemudian we have cherry flavor. Ini perasa cherry, berarti rasanya nanti rasa cherry. Next we have saccharin sodium. Saccharin sodium ini berarti pemanis buatan, saccharin. And then we have sodium benzoate. Ini masuk pengawet. Dan yang terakhir adalah purified water, air yang sudah disuling. Ya. Okay, student, that's all of the explanation about the drug facts. Enjoy your class. Goodbye.